Baru kali ini di Jakarta hampir semua partai mendukung pasangan di pilkada dengan warna-warninya yang demikian luar biasa. Yang kedua, PKB sangat berharap kebersamaan kita, kegotong royongan ini tidak berhenti di partai politik, tetapi mengejawantah kepada seluruh warga DKI Jakarta. Karena merekalah sesungguhnya pemilik Jakarta, kita para partai politik ini harus bersama-sama dengan mereka berkolaborasi mewujudkan Jakarta baru, Jakarta maju. Kebersamaan ini akan menjadi sempurna kalau kita bisa membersamai seluruh warga Jakarta mewujudkan itu semuanya. Yang ketiga, yang ingin PKB harapkan adalah Jakarta baru, Jakarta maju itu adalah nanti berlandaskan, berpegangan, berpondasikan kepada bagaimana konstitusi kita dihormati dan diimplementasikan dalam pemerintahan di DKI nantinya. Sebab dengan kita menjalankan konstitusi dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, maka amanat-amanat konstitusi kita, baik itu soal perbaikan ekonomi, kesejahteraan rakyat, ataupun penghormatan atas seluruh nilai dan etika-etika kebangsaan, kemasyarakatan, keagamaan, insya Allah itu akan menjadi modal besar buat bangsa ini menuju Jakarta maju dan Jakarta baru. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah Jakarta harus benar-benar ditata menjadi sebuah kota yang berbeda setelah nanti tidak lagi menjadi ibu kota. Itu tantangan tidak mudah untuk kita semuanya. Karena tantangan tidak mudah, maka gotong royong kita, persatuan kita, kebersamaan kita akan menjadi kunci sukses. Kalau hari ini Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono bersama-sama dengan kita berharap nanti setelah terpilih pun tetap bersama kita, tetap berpegang tangan dengan kita, dan bersama-sama memajukan Jakarta. Sebab kita semuanya adalah satu tubuh untuk menyelesaikan Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih, dan kita berharap kebersamaan ini adalah kebersamaan seluruh rakyat Jakarta, bukan hanya 12 partai politik ini. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasanuddin Wahid selaku Sekjen Partai PKB. Baik, berikutnya kita ke sambutan yang berikutnya. Ada sambutan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora kepada yang terhormat Bapak Fahri Hamzah. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi absensinya sudah diwakilkan oleh pembicara sebelumnya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama terima kasih, yang kedua sekedar saran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Partai Gelora kepada Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi yang telah melakukan satu terobosan politik yang besar untuk membangun rekonsiliasi nasional, sehingga nuansa keinginan kuat untuk bersatu di masa-masa yang akan datang akan semakin besar di dalam tubuh bangsa kita. Keinginan bersatu lebih besar daripada keinginan untuk berpecah belah. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena dua anak bangsa yang dua kali bertempur dalam pemilu yang berdarah-darah, rela untuk melepaskan semua egonya, untuk bersatu, menyusun kekuatan besar bangsa ini yang bercerai-berai,
dalam rekonsiliasi dan akhirnya memenangkan pemilu. Presiden dan Wakil Presiden mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden kita yang akan datang. Dan tidak bisa tidak, kita harus mengakui dan berterima kasih bahwa jasa Pak Jokowi sangat besar sekali dalam membangun rekonsiliasi besar itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga karena Pak Jokowi ngotot kita pindah ke IKN. Dan akhirnya Jakarta menjadi Jakarta baru dan insya Allah akan jadi Jakarta maju sebagaimana nama daripada koalisi kita ini. Terima kasih yang kedua saya ucapkan kepada teman-teman Partai Gerindra yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjen, Pak Ahmad Muzani, yang pada pencalonan di DKI ini tidak ada calonnya dari Partai Gerindra, tapi berhasil membesarkan koalisi yang sudah terbentuk pada masa yang lalu, sehingga makin banyak di antara kita, di antara partai yang berbeda-beda, untuk kemudian bergabung, memberikan dukungan kepada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dalam pilkada kali ini. Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya, yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada. Harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dalam pilkada yang akan datang. Karena ini adalah kelanjutan dari keinginan kuat kita untuk bersatu. Tadi Pak Ridwan Kamil mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini. Ada yang bilang ridho, ya keinginan beliau, ada yang bilang rawon. Tapi saya mau mengatakan ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta, tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat. Maka saya ingin menyatakan yang kedua, sekedar saran, saya mengenal Pak Suswono, orang yang baik, yang akan mau menjadi pendamping, dan mohon tidak ada konflik di antara gubernur dan wakil gubernur di masa yang akan datang. Harus ada kesetiaan untuk bersama-sama memimpin Jakarta. Kepada Pak Ridwan Kamil, saya mohon ingin mengatakan jujur di forum kita ini, karena bisa jadi ada godaan yang kuat untuk mengambil celah. Kami terus terang di koalisi menginginkan agar Pak Prabowo memimpin kita selama 2 periode. Jadi jangan tergoda. Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi tolong ini dicamkan dan mudah-mudahan ini jadi niat kita supaya rekonsiliasi kita berlanjut. Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Dia kurator IKN kita. Dia seorang arsitek yang mumpuni, pernah memimpin kota Bandung, salah satu kota besar di Indonesia. Memimpin Jawa Barat, dan sekarang kita diberi anugerah oleh Allah. Dia akan memimpin transformasi Jakarta dari ibu kota menjadi kota yang tadi dikatakan oleh Sekjen Golkar, kota bisnis atau kota apapun. Banyak jejak perjuangan di sini
yang harus dibungkus menjadi ingatan bersama bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, mudah-mudahan momen rekonsiliasi dilanjutkan dan kepemimpinan Indonesia menjadi superpower baru, menjadi pemain global akan kita lancarkan dengan rekonsiliasi besar ini. Terima kasih Pak Muzani, terima kasih Pak Sehu dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang telah memberikan sambutannya. Baik, dilanjutkan dengan sambutan selanjutnya. Reza, silakan. Ya, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu sambutan dari Sekjen Partai Perindo kepada yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Raufik. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati para sekjen, terutama Sekjen Gerindra Kang Muzani yang disebut Kang Emil tadi sebagai penanggung jawab acara pada sore hari ini. Pak Lodwig, Mas Tengku, dan semua para sekjen yang tidak bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus Pak Presiden PKS, satu-satunya ketua umum yang hadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini, tentu ini sangat membanggakan. Kang Emil dan Pak Suswono yang sungguh-sungguh sangat kita harapkan ke depan bahwa pasangan inilah nanti yang akan mengantarkan Jakarta benar-benar menjadi Jakarta yang baru, Jakarta yang maju, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks kemacetan, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks banjir, atau hal-hal lain yang sifatnya itu tidak mencerminkan sebuah kemajuan. Jadi intinya adalah apapun yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur ke depan sebaik apapun, tetapi jika masih ada macet, masih ada banjir, maka kesan tidak berhasil itu terus-menerus berada dalam kesan yang terus-menerus akan menjadi label bahwa Kang Emil dan Pak Suswono dianggap belum berhasil sepenuhnya. Jadi tantangan gubernur dari waktu ke waktu itu soal macet, soal banjir itu sesuatu yang sangat tidak terhindarkan, walaupun memang tugas gubernur bukan hanya soal mengatasi kemacetan dan kebanjiran saja, soal banjir saja, tetapi ada soal budaya, soal pendidikan, soal ekonomi yang tentu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi ke depan. Jakarta yang baru, Jakarta yang tidak lagi bisa disebut dengan ibu kota negara. Karena ibu kota negara sudah pergi, sudah berpindah. Ini adalah benar-benar menjadi kota yang baru, kota yang global, menjadi kota global, menjadi sebuah kota yang dimana masyarakat juga akan terus-menerus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Jakarta ini. Nah tentu kehadiran Kang Emil, Pak Suswono dalam konteks gubernur ke depan, kita berharap bahwa benar-benar bisa memberikan menjadikan Jakarta ini benar-benar menjadi kota yang maju, kota yang mampu berdaya saing dengan kota-kota dunia yang lain. Nah tentu ini adalah harapan kita semua. Saya berharap apa yang dilakukan nanti ke depan itu bisa
terwujud sebagaimana apa yang dicita-citakan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari 12 partai yang ada hari ini, ya sesungguhnya ini adalah simbol dari rekonsiliasi. Simbol rekonsiliasi ini sekaligus juga pesan kepada warga Jakarta bahwa seluruh partai yang ada di Republik ini atau yang ada di Jakarta ini hari ini telah bersatu padu untuk mendukung Kang Emil dan Pak Suswono. Tentu kita berharap bahwa karena ini tidak akan ada lagi persaingan yang sangat keras ke depan di dalam konteks mencari pemimpin ke depan, maka kita tidak ingin bahwa masyarakat di Jakarta juga terumbang-ambing oleh pilihan-pilihan. Partai-partai sudah menyajikan sajian yang terbaik. Kang Emil adalah calon pemimpin yang komprehensif, pemimpin yang mempunyai kapasitas, pemimpin yang sudah mempunyai pengalaman yang panjang, didampingi oleh Pak Suswono yang juga punya pengalaman yang tidak pendek, sangat panjang sekali. Tentu ini adalah menjadi kekuatan kita, menjadi duit tunggal kita untuk memajukan Jakarta ke depan. Saya kira itu sebagai bagian dari apa yang menjadi sambutan singkat saya. Yang pasti saya mewakili Ketua Umum Partai Perindo mengantarkan dukungan ini dan kami akan bekerja secara totalitas dalam konteks pemenangan ini. Fastabil khairat wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutan dari Sekjen Partai Perindo Insinyur Ahmad Rafiq. Yang berada di depan panggung, kami persilakan untuk ke tepi panggung karena kita akan segera melanjutkan acara. Peserta dan juga rekan-rekan media, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Kepada yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ridwan Kamil dan Suswono, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peristiwa hari ini dengan niat baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan langkah kita selanjutnya. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Yang kami hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat yang mewakili semangat rekonsiliasi ini, Bapak Sekjen DPP Partai Gerindra, Bapak Haji Ahmad Muzani, beserta jajaran dari kepanitiaan. Ini sangat istimewa, calon gubernurnya dari Partai Golkar, calon wakil gubernur dari Partai PKS, penyelenggara yang mensukseskannya dari Partai Gerindra. Jadi
Jadi kami pengantennya, KUA-nya adalah Partai Gerindra. Yang kami hormati Presiden Partai PKS, Al-Ustadz Ahmad Saiku, yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran. Sekjen Partai Golkar, rumah saya yang kami sangat cintai. Mohon izin besok kami akan munas untuk memilih ketua umum baru, mudah-mudahan dilancarkan. Ya. Yang kami hormati Sekjen Partai PKB, Mas Hasanuddin Wahid. Salam hormat ke Caimin, izin nanti menghadap. Yang saya hormati tadi hadir Pak Sekjen Partai Nasdem, Pak Hermawi Taslim, beserta jajaran Sekjen Partai Demokrat, Haji Teguh Rifki Harsha, juga tadi Pak Sekjen PKS Habib Abu Bakar, sahabat saya, Pak Edi yang sudah tunai janjinya, 2 kali pilkada tidak mendukung, akhirnya mendukung sebagai Sekjen Partai PAN, juga Sekjen Partai P3, Pak Muhammad Armawi Tomafi, atur nuhun. Ibu Isyana Bagus Oka, mewakili dari pimpinan PSI, sahabat saya, guru saya, Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Gelora beserta jajaran. Ya. Dari Perindo tadi Pak Ahmad Rafiq, terima kasih sudah hadir kemarin menyampaikan juga dukungan. Dan juga PLT Sekjen Partai Garuda, Pak Ihsan Johari. Dan tentu yang amat saya hormati, orang tua saya, guru saya di sebelah saya, tepuk tangan untuk Al-Ustadz Suswono. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang paling utama dan paling mulia adalah kami berdua menghaturkan terima kasih ya atas segala dukungan sampai ke panggung detik ini yang semua mencermati sangat-sangat tidak mudah. Kami manusia punya ikhtiar, tapi wilayah takdir adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami berdua akan beradaptasi terhadap sebuah ikhtiar ini. Yang kedua, kami mohon doa restu dari semuanya, karena tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa kekompakan, dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi, administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan